coba dilepas gelang hitam-hitam di tangan itu. Gelangnya hitam-hitam itu, gelang karet hitam itu di tangan. Lalu saya sampaikan, kenapa Ustadz kok dilepas, diganti dengan ini? Mau katanya. Begitu saya pasangkan di situ, dia senang, pulang. Begitu pulang, orang tuanya ke rumah. Mungkin saking senengnya tadi saya kasih gelang emas tadi, saking senengnya. Begitu dia senang, Masya Allah, kami berdua memberikan juga senang. Lalu apa yang terjadi? Selang kurang lebih sekitar 3 hari kemudian, ketika saya ngajar ngaji di rumahnya pengusaha gordeng, namanya Wulan Gordeng, ada di Payu Lebar. Itu biasanya kalau saya ngajar ngaji selesai sudah langsung pulang. Begitu mau pulang saya dipanggil. Dibilang gini, Ustadz sini sebentar. Ngapa Pak? Saya pikir begini, apa saya mau dipecat? Inilah penghasilan satu-satunya, deg-degan hati ini. Tapi tetap saya sabar, saya dengarkan omongannya apa. Ya iya Pak, ada apa? Begini Ustadz, semenjak Ustadz ngajar di sini, alhamdulillah gordeng kami ini laku keras katanya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurus Sa'adah yang dirahmati Allah. Kita teruskan pengajian fikih kemarin, masih membahas tentang kurban. Kemarin telah disampaikan binatang-binatang seperti apa yang boleh dipakai untuk berkurban. Sekarang kita akan membahas binatang seperti apa yang paling bagus dipakai untuk berkurban. Berikutnya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi menyebutkan wassaminatu afdalu min wairis saminati. Binatang korban yang gemuk itu lebih baik, lebih utama daripada binatang korban yang kurus, yang tidak gemuk. Yang gemuk itu lebih bagus. Secara logika kita juga sudah paham kalau gemuk pasti dagingnya banyak, kan gitu secara logika. Jadi beliau menyampaikan seperti itu, wassaminatu afdalu min ghairi saminati. Lima ruya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau berkata, fi qaulihi azza wa jalla, beliau berkata menyampaikan firman Allah azza wa jalla, wa may yu'azzim sya'airallah. Beliau menyampaikan firman Allah azza wa jalla, dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah. Jadi termasuk diantaranya mengagungkan syiar Allah, menjalankan Allah perintahkan, dan ini menyebarkan atau mengagungkan syiar Allah. Itu diantaranya adalah kalau mau berkorban dengan menggunakan binatang yang gemuk, dagingnya banyak, sehingga ketika dibagikan itu yang menerima jadi puas.
mendapatkan daging yang gemuk-gemuk. Kalau gemuk kan biasanya lebih enak, itu empuk kalau gemuk itu kan. Qala, beliau sampaikan, ta'zimuha istismanuha wa istihsanuha. Firman Allah yang menyampaikan, wa may yu'azzim sya'airallahi, dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, yang dimaksudkan mengagungkan syiar Allah itu adalah istismanuha, gemuknya binatang kurban, wa istihsanuha, dan bagusnya binatang kurban. Lalu binatang kurban yang bagus itu seperti apa? Nanti akan dijelaskan. Wa khataba Ali radhiyallahu anhu qala, Imam Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, taniyan fasaidan, binatang kurban yang cukup umur ke atas. Cukup umur, kemarin sudah disampaikan, cukup umur itu kalau kambing 1 tahun atau sudah koel, kalau sapi 2 tahun atau sudah koel, kalau unta 5 tahun atau sudah koel, itu disebut dengan cukup umur. Jadi Imam Ali menyampaikan, berkorban itu yang bagus adalah saniyan fasaidan, binatang yang cukup umur ke atas, wastasmana, dan binatang yang gemuk. Binatang gemuk dan cukup umur. Binatang yang sudah cukup umur ke atas dan binatang itu gemuk. Kenapa kok begitu? Beliau sampaikan, fa in akalta thayyiban. Kalau engkau memakan daging binatang yang cukup umur dan gemuk seperti itu, maka akan memakannya dengan makan yang nikmat. Wa in at'amta thayyiban. Kalau ingin memberikan kepada orang lain untuk dimakan, maka orang itu akan merasakan daging itu enak dan engkau pun juga merasakan enak. Kan ketika kita memberikan kepada orang dan orang itu senang, hati kita mungkin lebih senang dari orang itu. Biasanya kan begitu. Kita memberikan sesuatu kepada orang, orang itu Masya Allah ketika dikasih senang bukan main, maka kita jauh lebih senang. Dan ketika senangnya orang itu ketika menerima apa yang kita beri, itu menjadikan rahmat Allah itu turun kepada kita, sehingga Allah murah sekali memberikan rezeki kepada kita. Satu contoh, ketika saya sedang mencari-cari sesuatu di dalam laci, di situ ternyata ada gelang. Gelang itu gelang emas, cuman 1 gram. Kalau emas sekarang 1 gram sudah 900-an ya, 600 berapa? 900 ya. Emas 1 gram 900. Waktu itu belum nyampe, tahun 2024 itu belum nyampe, karena satu suku itu baru 300 kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya cari gelang yang 1 gram itu, ketemu, terus saya bilang sama istri, waktu itu masih ngontrak di Bedeng. Jadi saya sampaikan sama istri, saya bilang, Bu, gelang ini dipakai enggak? Dia bilang, ya sudahlah disimpan saja ya, katanya. Kan cuma 1 gram, iyalah nanti kalau sudah punya rezeki kita beli yang lebih besar. Rupanya pengen yang lebih besar. Jadi yang 1 gram ini enggak dipakai. Kalau begitu gimana kalau gelang 1 gram ini kita kasih kepada budak di depan itu, anak perempuan orang di depan itu, bagaimana? Boleh, katanya. Akhirnya saya panggil. Begitu saya panggil ke rumah, saya bilang, coba dilepas gelang hitam-hitam di tangan itu. Gelangnya hitam-hitam itu, gelang karet hitam itu di tangan. Lalu saya sampaikan, kenapa Ustadz kok dilepas, diganti dengan ini? Mau, katanya. Begitu saya pasangkan di situ, dia senang, pulang. Begitu pulang, orang tuanya ke rumah. Mungkin saking senengnya tadi saya kasih gelang emas tadi, saking senengnya. Begitu dia senang, Masya Allah, kami berdua memberikan juga senang. Lalu apa yang terjadi? Selang kurang lebih sekitar 3 hari kemudian, ketika saya ngajar ngaji,
di rumahnya pengusaha gordeng, namanya Wulan Gordeng, ada di Payo Lebar. Itu biasanya kalau saya ngajar ngaji selesai sudah langsung pulang. Begitu mau pulang saya dipanggil, dibilang gini, Ustadz sini sebentar. Ngapa Pak? Saya pikir begini, apa saya mau dipecat? Inilah penghasilan satu-satunya, deg-degan hati ini. Tapi tetap saya sabar, saya dengarkan omongannya apa. Ya, iya Pak, ada apa? Begini Ustadz, semenjak Ustadz ngajar di sini, alhamdulillah gordeng kami ini laku keras katanya. Terus, jadi aku punya niat pengen memberikan zakat kepada Ustadz katanya. Rupanya mau memberikan zakat, hilang deg-degan tuh, alhamdulillah. Akhirnya saya diberi zakat itu. Berapa jumlahnya zakat itu? 625.000 tahun 2004. Gelang tadi harganya 18.000 waktu itu belinya. Jadi ternyata ketika kita memberikan kepada seseorang dan orang itu senang, ternyata kita lebih senang, Allah jauh lebih senang lagi. Sehingga Allah merealisasikan sebuah ayat, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menanamkan hartanya di jalan Allah, memberikan karena Allah, itu seperti menabur satu buah biji. Menabur satu buah biji. Satu biji mangga ditabur, kemudian terus tumbuh jadi satu batang pohon mangga. Tidak jadi satu batang pohon pete. Karena ini mangga, kan nggak ada mangga ditanam jadi pete, kecuali kalau disambung. Mungkin mangga sambungannya pete, karena pete harganya kan mahal. Pete harganya kayak emas sekarang ini. Begitu tumbuh satu batang ini muncul 7 cabang. Setiap cabang buahnya 100 mangga. Sekarang berapa mangga yang ada sekarang? Saya menabur satu buah mangga, tumbuh satu batang mangga, satu batang tumbuh 7 cabang batang mangga. Satu cabangnya itu buahnya 100. Sekarang berapa mangganya? 700. Satu ini dijadikan Allah menjadi 700. Belum lagi wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi dilipat gandakan oleh Allah. Saya cuman memberikan satu gelang seharga 18.000. Lalu Allah lipat gandakan menjadi 625.000. Kontrak rumah 350.000. Sudah susut untuk kontrak rumah itu. Ini artinya ketika orang yang diberikan senang, kita jauh lebih senang dari orang yang kita berikan. Dan Allah lebih senang lagi. Begitu Allah lebih senang lagi, semuanya dibagi oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita berkorban dengan binatang yang besar, beliau sampaikan, fa'in akalta thayyiban. Kalau kau makan dengan nikmat. Fa'in at'amta thayyiban. Kalau kau berikan itu untuk orang lain makan, maka orang lain makan nikmat, engkau pun juga nikmat. Inilah kenapa binatang korban yang gemuk itu jauh lebih baik. Lalu yang hasan itu, yang paling bagus itu binatang korban itu seperti apa? Wal baydha'u afdalu minal ghabra'i. Binatang korban yang berwarna putih itu lebih bagus, lebih afdal daripada binatang korban yang berwarna abu-abu. Kan ada itu yang berwarna abu-abu. Apa yang warna abu-abu? Tapi kalau kerbau cari putih susah ya. Kalau kerbau semuanya abu-abu, abu-abu gelap. Berarti sapi ini. Sapi yang bagus itu sapi putih, itu yang bagus. Yang rata-rata kalau di Jambi ini sapi warna coklat rata-rata. Itu sapi yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya supaya disembelih. Kan ada itu perintah.
supaya menyembelih sapi di dalam surah Al-Baqarah. Terusannya dari Pak Imam tadi, tapi itu sudah di pertengahan juz itu, pertengahan juz 1. Rata-rata kita warnanya agak ke coklat-coklatan, tapi yang paling bagus adalah pertama gemuk, yang kedua berwarna putih. Maka berwarna putih itu lebih bagus daripada berwarna keabu-abuan, wassaudai, dan lebih bagus dari yang berwarna gelap atau berwarna hitam. Itu putih lebih bagus daripada yang berwarna abu-abu atau berwarna hitam. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahha bikabsaini amlahaini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih 2 kambing kibas yang cantik keduanya. Amlahaini itu cantik, dari kata-kata malih. Malih itu cantik, berseri-seri, indah wajahnya. Sama dengan salah satu ciri penduduk surga. Ciri penduduk surga itu lahu wajhun malih, memiliki wajah yang menyenangkan, wajah yang berseri-seri. Jadi kalau ada orang yang wajahnya merengut aja, itu tanda-tanda itu. Tapi kalau setiap ketemu orang senyum, setiap ketemu orang senyum, at-tabassumu liwajhi ahika shadaqatun. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Maka salah satu ciri dari penduduk surga, calon penduduk surga, itu adalah lahu wajhun malih, memiliki wajah yang berseri-seri, enak dipandang. Wajah enak dipandang itu tidak merengut. Siapapun kalau ada orang merengut, pasti nggak enak dipandang wajah itu. Ibu melihat suaminya merengut, pasti nggak enak suami dipandang. Lalu malas bikin sarapan. Suami juga begitu, ketika melihat istri wajahnya merengut, itu pasti nggak enak dipandang. Lalu malas ngasih duit bulanan. Itu kenapa? Karena tidak punya wajhun malih, wajah yang menyenangkan. Rasulullah menyembelih kambing 2 kambing kibas, kedua-duanya kambing itu enak dipandang, menyenangkan. Yang disebut dengan amlahaini di sini, beliau menyampaikan wal amlahu al abyadu. Yang disebut dengan cantik di sini itu adalah berwarna putih. Cantik itu berwarna putih. Maka rata-rata ibu bapak, rata-rata orang yang berkulitnya keputih-putihan atau kekuning-kuningan itu biasanya orangnya terlihat lebih cantik dibanding yang kulitnya hitam seperti burit kuali. Biasanya kan begitu ya. Jadi kita ini kalau berada di Somalia itu, kalau saya mungkin udah paling ganteng di sana itu. Karena apa? Kulit saya jauh lebih kuning daripada mereka. Mereka kan kulitnya hitam seperti pantat kuali. Tapi ingat, walaupun hitam seperti itu, kita pegang dia, kita salaman dengan dia, gak berbekas di tangan kita. Itu artinya hitamnya memang asli. Karena waktu itu pernah saya salaman dengan dia, ngobrol-ngobrol, cerita tentang HP waktu itu berapa harganya, tanya begitu, tapi dalam bahasa Arab begitu. Salaman, kenceng salaman, saya tengok tangan saya nggak ada bekas hitam, berarti hitamnya adalah asli. Jadi yang namanya putih itu biasanya lebih menyenangkan daripada warna hitam, lebih cantik. Maka Rasulullah menyampaikan, Rasulullah itu berkorban itu dengan binatang yang cantik. Yang dimaksud cantik di sini adalah berwarna putih. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan, damul baydai fil udhiyati afdalu min dami saudawaini. Abu Hurairah menyampaikan, darah binatang kurban yang binatang itu berwarna putih itu lebih afdol, lebih bagus daripada binatang yang berwarna gelap. Itu kata beliau. Nggak tahu apa yang membedakan darahnya itu. Karena kita ini rata-rata kalau menyembelih binatang itu hanya sekedar menyembelih gitu saja, nggak pernah memperhatikan bedanya. Karena makanan kita itu bukan daging, makanan kita itu adalah
nasi, daging itu hanya untuk lauk, biasanya gitu. Tapi kalau orang Arab itu biasanya makanannya ya daging itulah. Jadi Bapak Ibu kalau nanti umroh atau haji, begitu di sana mendapat bagian makanan nasi, itu jangan heran, dagingnya lebih banyak daripada nasinya. Di sana itu nasi untuk lauk, kalau kita di sini daging untuk lauk, nasi yang kita makan. Kalau di sana daging itu yang dimakan, nasi kayaknya untuk lauk sedikit. Maka kemarin waktu saya haji kemarin itu setengah kaget, Masya Allah, ini ayamnya separuh besar, nasinya sedikit nian. Ini suruh makan ayam apa suruh makan nasi ini? Sementara kita makan daging sebanyak-banyak idak, perut tidak kenyang, karena biasa perut kita ketemu nasi. Nasi segini aja kita kalau makan itu sudah terasa kenyang di perut. Tapi daging ayam utuh itu kita makan tanpa nasi, itu biasanya belum kenyang. Ini masih nyari-nyari perut ini, masih biasanya begitu. Kita kurang memperhatikan karena daging bukan makanan kita. Daging itu hanya lauk untuk kita. Biasanya kita makan nasi. Nah, Abu Hurairah ini memperhatikan itu. Beliau sampaikan binatang yang berwarna putih itu darahnya lebih bagus daripada binatang yang berwarna gelap. Waqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas juga menyampaikan ta'zimuha istihsanuha wal baidu ahsan. Beliau menyampaikan ayat Allah, wa may yu'azzim sya'airallahi. Ibnu Abbas menyampaikan, Ibnu Abbas ini kan orang yang faqih. Ibnu Abbas ini orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah supaya faqih, menyerap ilmu Rasulullah sebanyak-banyaknya, sehingga hadis banyak sekali diriwayatkan oleh Ibnu Abbas karena mendapat doa dari Rasulullah. Beliau menyampaikan ta'zimuha, yang disebut mengagungkan syiar Allah itu adalah istihsanuha, indahnya binatang kurban itu, bagusnya binatang kurban itu. Wal baidu, dan berwarna putih, ahsanu, itu yang lebih bagus. Abu-abu bagus, tapi lebih bagus lagi putih. Hitam bagus, tapi lebih bagus lagi putih. Ini bicara lebih bagus, bukan bicara bagus. Kalau bagus semuanya bagus, tapi yang lebih bagus itu biasanya mengungguli yang bagus. Jadi yang warna abu-abu, yang warna hitam itu bagus, tapi lebih bagus daripada abu-abu dan daripada warna hitam dari binatang korban itu, yang lebih bagus adalah yang berwarna putih. Inilah dari wa may yu'azzim sya'airallah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal, wala yajzi'u ma fihi aibun. Tidak boleh kita berkorban dengan binatang yang di dalam binatang itu ada aib. Yang kusul lahma, aibnya itu bisa ngurangi daging. Artinya binatang itu punya aib, punya penyakit gitu, ada sesuatu yang kurang dalam diri binatang itu, sehingga binatang itu barangkali makannya terganggu, sehingga memperhambat pertumbuhan binatang itu, jadi nggak gemuk-gemuk. Itu yang disebut tadi ngurangi daging. Tidak boleh kita berkorban dengan binatang di mana binatang itu punya aib. Aibnya itu ngurangi daging. Kal auroi, seperti binatang yang cacat. Binatang cacat umpamanya lidahnya terputus. Cacat tuh kan susah kalau makan dia, kalau lidahnya terputus kayak gitu, sehingga makannya nggak banyak, sehingga yang tadinya gemuk terus menjadi kurus gitu. Ya siapa tahu ada orang mesen lidah sapi gitu, kemudian si yang punya sapi itu langsung dibuka mulut sapi, dipotong gitu saja. Yang tadinya gemuk dia langsung dipotong gitu. Sayang kan? Karena yang cari cuma lidah. Nah, akhirnya sapinya sakit, terus diobati sembuh, akhirnya kurang dia makan. Maka yang seperti itu akan menjadi cacat dan akan mengurangi dagingnya.
Wal amyai, binatang yang buta. Binatang buta itu juga bisa mengurangi daging karena nggak tahu makanannya di mana. Ditaruh makanan di kanan malah noleh ke kiri, ditaruh ke kiri malah noleh ke kanan, nggak ketemu dengan makanan, lama ketemu makanan. Nah, yang seperti ini yang mengurangi daging juga. Wal jarba'a, binatang, bukan wal jarba'a, bacanya wal jarba'i. Tadi kal auroi wal amyai wal jarba'i, itu dibacanya wal jarba'i. Wal jarba'i, wal jarba'i ini binatang yang jarbanan. Bahasa jarban itu bahasa pondok. Di pondok itu biasa kalau sudah masuk di pondok itu biasanya kena jarban. Apa itu jarban? Koreng. Jarban itu bahasa kita koreng. Jadi binatang yang korengan, kudisan, korengan yang seperti itu juga akan mengganggu fisik binatang itu sehingga mengurangi dagingnya. Wal arja'i, binatang yang pincang. Pincang sehingga ketika dia pincang itu allati ta'juzu anil masyi fil mar'a. Karena pincang tadi dia susah untuk berjalan di tempat penggembalaan, akhirnya binatang itu menjadi kurus, tidak mau gemuk. Jadi tidak boleh kita berkorban dengan binatang yang aib seperti ini, binatang yang punya sakit seperti ini. Yang diantaranya tadi adalah yang sakit, yang buta, yang kudisan, jarban, korengan, dan yang pincang susah untuk berjalan. Ini akan mengurangi daging. 5 ruya Al-Barra bin Azib, berdasarkan riwayat dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajji'u fil udhiyyi, tidak boleh berkorban al-aura al-bayyina auraha, binatang yang cacat yang kelihatan benar cacatnya. Wal marido al bayyana maradha, binatang yang sakit yang jelas sakitnya. Wal arja al bayyina dhul'aha, binatang yang pincang yang terlihat sekali bengkoknya. Bengkok kakinya itu kelihatan sekali. Wal kasirata allati la tanqa, dan binatang yang patah tulangnya sehingga tulang susumnya hilang. Tidak boleh kita berkorban dengan binatang dengan bentuk-bentuk seperti itu. Binatang yang cacat kelihatan benar cacatnya, binatang yang sakit kelihatan benar sakitnya, binatang pincang kelihatan benar bengkoknya, binatang yang patah tulangnya sehingga cuncungnya sumsumnya berkurang. Tidak boleh kita berkorban seperti itu. Fanussahala hadil arba'ah, Imam Syirazi menyebutkan ditetapkan atau dinaskan pada 4 macam ini, li'annaha tangkusul lahma, karena 4 macam inilah yang menyebabkan daging binatang itu berkurang, semakin kurus binatang itu. Sakit yang kelihatan benar sakitnya, kemudian bengkok kakinya sehingga jalannya pincang, patah tulangnya, yang seperti itu tidak boleh dipakai untuk berkorban. Kenapa? Karena mengurangi daging, menyebabkan binatang itu kurus. Bukankah yang paling bagus berkorban itu yang paling gemuk dan warnanya putih, itu yang paling bagus. Yang seperti itu tidak boleh 4 macam tadi itu. Fadalla ala anna kulla man yangkusul lahma la yajuzu. Ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang terjadi pada binatang itu yang mengakibatkan binatang itu semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus, maka binatang itu tidak boleh dipakai untuk kurban. Jadi kita kalau memilih kurban, kurban yang gemuk. Wa yakrahu ayyudhiya bil jalja'i, dan makruh hukumnya kalau berkorban dengan jalja. Apa itu jalja? Wahya allati la yuhlaku laha qarnun. Binatang jalja itu adalah binatang yang belum tumbuh
tanduknya. Binatang jalja itu binatang belum tumbuh tanduknya. Seperti mau nyembelih kambing, tapi kambing itu belum tumbuh tanduknya. Bukan nggak boleh, makruh. Mungkin secara saniyah dia sudah saniyah, secara berumur dia sudah berumur, tapi tanduknya nggak muncul. Nah, yang seperti itu makruh hukumnya. Kalau itu memang binatang bertanduk, beda dengan binatang yang memang tidak bertanduk. Seperti unta, unta kan nggak ada tanduknya. Ada unta tanduk? Nggak ada kan? Nah, itu maksudnya adalah binatang yang bertanduk. Tapi kalau memang binatang itu nggak bertanduk, ya nggak dihitung tanduknya. Karena memang unta, artinya bangsa unta, itu memang tidak punya tanduk. Tapi kalau bangsa sapi semuanya punya tanduk, bangsa kambing semuanya punya tanduk. Jadi kalau tanduknya nggak muncul, itu makruh, hukumnya dipakai untuk berkorban. Wabil komsoi, dan binatang komso. Binatang komso itu tidak boleh dipakai untuk berkorban. Apa itu binatang komso? Wahya allati ingkasara gilafu korniha. Binatang komso itu adalah binatang yang kulit tanduknya ngelupas. Jadi tanduknya itu hilang kulitnya. Kan keras kulit tanduk itu, hilang dia, jadi lembut tanduknya. Yang seperti itu boleh disembelih, tapi makruh. Yang bertanduk terus nggak muncul tanduknya, makruh. Yang ada tanduk, hilang kulit tanduknya, makruh, dipakai untuk berkorban. Wabil azbai, dan binatang azba itu juga makruh. Apa itu? Waya allati ingkasara kornuha. Binatang azba itu adalah binatang yang tanduknya patah, hancur tanduknya. Yang seperti itu makruh hukumnya. Jadi ke depan kalau mau berkorban, perhatikan juga tanduknya. Walaupun boleh, tetapi makruh hukumnya. Kan kita mau cari yang bagus. Yang bagus itu berarti yang normal, sehat, gemuk badannya, tanduknya ada, tidak ngelupas, tidak patah. Itu yang bagus. Wabis syarqai, dan tidak boleh juga atau makruh hukumnya berkorban dengan binatang yang syarqa. Apa itu binatang syarqa? Wahya allati intaqabat minal kai udhunuha. Binatang syarqa itu adalah binatang yang kupingnya bolong. Bolong karena besi panas. Memang dibolongi oleh yang punya. Kan kalau orang beternak banyak, supaya ditandai itu kan kupingnya dibolongi. Begitu dibolongi terus dikasih label. Misalnya miliknya si Sarman, miliknya si Anu, miliknya si Anu. Tapi dibolongi, kupingnya ini dibolongi. Daripada dibolongi, ya lebih baik ditempel gitu saja. Jangan dibolongi tapi ditempel, itu lebih bagus, atau digantung. Jangan disteker, sakit tuh steker itu. Nah, kita sendiri kalau steker kuping sakit itu, apalagi binatang memang tidak ngomong dia, tapi sakit kalau steker. Jadi yang dibolongi kupingnya itu makruh hukumnya untuk berkorban. Bukan nggak boleh, tapi makruh. Wabil kharqa, dan binatang yang kharqa. Binatang kharqa itu juga nggak boleh atau makruh dipakai untuk berkorban. Apa itu binatang kharqa? Waya allati tasyukku udhunuha bituli. Binatang yang kupingnya koyak karena terlalu panjang kupingnya sehingga kupingnya koyak. Li'anna dzalika kullahu yushinuha, karena semuanya itu, semua binatang yang cacat seperti itu kelihatan jelek. Binatang yang koyak kupingnya kan kelihatan jelek. Sementara kita menjalankan perintah Allah, wa may yu'azzim sya'airallahi, dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah. Kalau mengagungkan syiar Allah, kita memilih binatang yang bagus. Binatang yang bagus jangan kupingnya bolong, jangan kupingnya koyak.
Walaupun di sebagian suku ada yang lebih senang kupingnya dibolongi besar-besar, ada sebagian suku seperti itu. Waqat rawaina an Ibnu Abbas, dan sungguh telah kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna ta'zimaha istihsanuha, bahwasanya yang dimaksud dengan mengagungkan atau mengagungkan syiar Allah dengan menyembelih binatang korban itu adalah memilih binatang korban yang bagus. Fa in dhaha bima dzakarnahu ajza'uhu. Kalau menyembelih binatang korban seperti yang telah disebutkan tadi, yang tidak patah tanduknya, yang tidak koyak kupingnya, yang sudah tumbuh tanduknya, itu yang bagus, yang seperti itu. Tetapi ada yang tidak boleh, yang tadi itu yang mengurangi daging, penyakit yang menyebabkan dagingnya semakin kurang, kurus, lama-lama kurukan, kan gitu. Kuru, lama-lama kurukan. Yang seperti itu tidak boleh. Tapi kalau yang tadi boleh. Di anna ma biha la yanqusu min lahmiha, karena kalau hanya kupingnya yang bolong, daun telinga maksudnya, atau koyak, itu tidak mengurangi daging. Fa in nazara yudahi bi hayawanin fihi aibun. Kadang ada orang bernazar, nazarnya aneh. Pengen nazar nyembelih binatang korban tapi aneh. Apa nazarnya? Pengen menyembelih binatang korban yang ada aib binatang korban itu. Yamnaul ajza'a, yang tidak boleh dipakai untuk berkorban. Kal jarbi, seperti binatang yang jarbanan, korengan. Dia bernazar, nanti aku bernazar kalau anakku lulus di Unja, aku ingin berkorban dengan sapi korengan. Akhirnya dia nyari sapi korengan. Kadang ada yang aneh seperti itu. Wajib alaihi dzabahu. Kalau ada orang yang bernazar seperti itu, wajib dia mencari sapi korengan itu dan menyembelihnya. Karena dia nazar terhadap binatang korengan, tetapi tidak dinyatakan sebagai binatang korban karena tidak sah dipakai untuk berkorban. Fa in zalal aiba, tapi bagaimana kalau seandainya aibnya tadi hilang qabla ayyadbaha, sebelum disembelih, lam yajuzu anil udhiyati, tetap tidak boleh dipakai untuk berkorban walaupun aibnya hilang. Kenapa? Karena niatnya adalah binatang jarban, binatang yang korengan. Kok ternyata tidak korengan, ya tetap tidak sah. Karena apa? Enggak sesuai dengan nadarnya. Li'annahu azalal malika fiha bin nadri, karena pemiliknya itu telah menghilangkan karena nadarnya itu. Faya la tazi'u falam yataghayyar hukmuha, maka tidak akan berubah hukumnya. Jadi kalau bernazar dengan kambing korengan, terus dia dapat kambing korengan, sebelum disembelih kambing korengannya itu udah sembuh, itu enggak sah juga untuk berkorban. Atau ketika dia mendapat kambing korengan juga, terus disembelih dalam keadaan korengan juga kambing itu, enggak sah juga kambing korengan. Jadi nazarnya itu tetap harus dilakukan, tapi tidak sah hukumnya dipakai untuk berkorban. Bima yahdusu fiha kama lau a'taqa, itu seperti halnya kalau ada orang yang ingin memerdekakan budak fil kafarati, karena kifarat membayar denda, abdan a'ma, dia berniat ingin memerdekakan seorang budak yang buta, tsumma sara ba'dal itkin basiron, setelah dimerdekakan dia bisa melihat. Yang seperti enggak sah yang seperti ini. Ini seperti seorang yang pengen memerdekakan budak tapi mencari yang buta. Kok setelah diperdekakan dia bisa melihat? Yang seperti itu tidak sah hukumnya. Kenapa? Yang dicari adalah budak yang buta, bukan budak yang melihat. Yang sah adalah ketika dia bernazar budak buta, maka setelah dimerdekakan tetap buta, maka sah kafaratnya itu.
Tapi kalau kafaratnya itu tidak sesuai, begitu dia dapat budak buta, setelah dimerdekakan bisa melihat, nah berarti itu pura-pura itu butanya. Yang seperti itu yang tidak sah. Jadi menganalogikannya Imam Syirazi seperti itu. Jadi kalau kita berkorban karena nadar, maka nadarlah yang benar, jangan nadar yang tidak benar. Kalau aku nanti anakku lulus unja, aku ingin nyembelih binatang kambing yang berkaki satu, umpamanya gitu, itu susah nyari kambing berkaki satu. Lama-lama nanti minta tolong orang potong dulu kaki kambing itu yang 3, jadi satu kambing itu. Yang seperti itu tidak boleh dipakai untuk berkorban, tidak boleh, nadarnya tetap jalan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.